Kaget nggak Pak dengar pertama kali kabar? Iya, sangat kaget. Wah, kaget. Iya, kaget. Kaget. Namanya orang udah tua ya. Dikit-dikit kaget, dikit-dikit kaget. Aduh, Moyono. Raja Julian. Nah, itu dia. Peran dia emang antagonis, merasa memiliki kedudukan padahal otaknya kosong. Hidupnya penuh dengan kebohongan, tapi sering juga nuduh orang lain berbohong, terus dijilat lagi. Tapi ludah sendiri emang terasa lebih manis bagi seorang Raja Julian. Padahal lemur hewan jinak ya. Justru karena jinak, meskipun dia punya kedudukan, tetap aja spesiesnya bazir. Akhirnya solusi susahnya mencari kerja ditemukan. Jawabannya adalah gabung PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sudah kesekian kalinya ya teman-teman semua ya, Pak Jokowi lagi-lagi kaget karena rumah dari Ridwan Kamil digeledah KPK. Karena KPK sendiri sudah menetapkan ada tersangka, namun belum dirilis namanya. Apakah Pak Ridwan Kamil juga masuk dalam list tersebut? Nah, ketika itu Pak Jokowi diwawancarai oleh wartawan mengenai penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Dan beliau sendiri mengatakan ya kaget katanya ya. Padahal beliau sendiri yang mendukung Pak Ridwan Kamil karena rekam jejaknya. Pakai topi dulu. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB. Mulyono langsung kaget. Wah, kaget. Iya, kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Wah, saya kok disadap ada apa? Maklum, namanya orang udah tua ya. Dikit-dikit kaget, dikit-dikit kaget. Aduh, Moyono. Iya juga sih namanya orang udah tua jadi kagetan. Aduh, parah. Ini kan calon gubernur pilihan Mulyono. Ini kan yang dipilih yang katanya karena rekam jejaknya. Ini kan nggak kebayangkan seandainya dia menang di Jakarta. Nggak kebayangkan. Tapi kalian gak usah khawatir guys. Biasanya orang-orang yang satu kolam, satu kubu dengan Mulyono, kasusnya gampang beres. Karena semua bisa diatur. Apalagi presiden sekarang ini adalah, nah itu dia. Nah, menurut juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika, untuk kasus korupsi Bank BJB ini udah ada 5 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Sementara itu, Ridwan Kamil juga udah mengkonfirmasi kalau emang benar ada penggeledahan KPK di rumahnya. RK sebagai mantan gubernur Jawa Barat itu bilang kalau menyerahkan semuanya ke pihak yang berwenang. Menurut kalian, apa Ridwan Kamil ini terlibat ya guys? Kok tiba-tiba digeledah? Pungli, hati-hati, jangan ada yang berani coba-coba. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah digebuk dulu. Pernah ada adegan tiba-tiba seolah-olah ada ibu-ibu datang gitu ke rumahnya, kemudian yang buka Pak Jokowi langsung gitu, seolah-olah surprise gitu. Terus dia bilang, kok hebat ya, yang bukain pintu langsung gitu. Itu kan satu, Sudah diatur semuanya. nggak mungkin kalau nggak diatur. Yang kedua, ibu-ibunya tuh sudah pakai mic. Nah teman-teman semua, dan juga tidak kalah serunya, ini ada berita dari kader PSI ya, yang menjadi menteri itu loh, Bung Raja Juli, yang dimana beliau mengangkat 11 anggota dari kader PSI, yang dimana tentu ini berbanding terbalik dengan kata-kata Pak Prabowo yang ingin ada efisiensi. Kocak banget ya, dan ini terang-terangan guys. Dan langsung juga disikat oleh Bung Faisal Assegaf ya, melalui akun X. Raja Juli selaku Menhub tertangkap basah melakukan kolusi berjamaah dengan politisi kardusan PSI katanya. Kawanan Hena lapar hasil ternak Mulyono,
tampil rakus menguras uang rakyat dengan modal bagi-bagi jatah jabatan. Kalian layak diangkut oleh rakyat dan dibuang ke kebun binatang. Watak tipu menipu yang kalian lakoni sangat busuk, biadab, dan memalukan. Itu tulisan dari Bung Faisal Assegaf. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat komentar dari netizen. Ini dia. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang sekaligus juga merupakan Sekjen Partai PSI, ketahuan lagi bagi-bagi takjil di bulan puasa kepada para kader partainya. Sang Menteri Kehutanan diketahui merekrut sebanyak 11 orang kader partainya ke dalam organisasi bernama Volunetsing 2030. Ya, intinya ini adalah organisasi penyelamat iklim di bawah naungan Kementerian Kehutanan. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan nomor 32 tahun 2025. 11 kader PSI ini ditempatkan di posisi yang berbeda-beda, dan gaji yang akan mereka terima di kisaran angka 8 juta rupiah yang paling rendah dan 50 juta rupiah yang paling tinggi. Inilah yang terjadi jika jabatan strategis pemerintahan diberikan kepada kader partai yang katanya partai anak muda. Dan inilah yang akan terjadi jika jabatan diberikan kepada seorang penjilat. Pesan gua untuk Bro NC semua, ini adalah praktek nepotisme secara terang-terangan yang dibalut dengan istilah penyelamat iklim. Di titik ini nampaknya gua harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya, bahwa salah satu hal yang hilang dari bangsa ini adalah meritokrasi. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini, selain itu adalah meritokrasi. PSI panen jatah jabatan di Kementerian Kehutanan. Apa ini praktek nepotisme yang terbuka? Guys, kalian tahu nggak sih? Ternyata kader PSI itu dapat banyak banget jatah jabatan di Kementerian Kehutanan loh. Soalnya Menteri Kehutanannya kan dari PSI juga, yaitu Raja Juli Antoni. Bahkan ada sekitar 11 kader PSI yang masuk dalam proyek besar Kemenhut, yaitu Tim Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030. Nah, Wakil Ketua Komisi 4 DPR yaitu Alex Indra Lukman juga heran. Kok bisa banyak banget yang masuk ke proyek? Alex sendiri nggak meragukan kemampuan kader PSI. Cuman apa emang benar ada proses seleksi? Menurut kalian gimana nih guys kinerja Menteri Prabowo? Masa ada yang bikin masalah lagi? Akhirnya solusi susahnya mencari kerja ditemukan. Jawabannya adalah gabung PSI. Menteri-menterinya PSI ini di pemerintahan kan bikin program nih. Nah, butuh karyawan. Pasti yang di-hire adalah kader PSI sendiri. Lumayan loh, mulai dari 8 juta sampai berapa? 25 jutaan atau lebih lah gajinya. Nah, ini terjadi di Kementerian Perhutanan. Raja Juli Antoni menterinya, dia bikin Forest or Land, apa gitulah intinya. Nanti ini ada artikelnya. Itu dia. Kalian susah cari kerja, solusinya adalah masuk, gabung menjadi keluarga besar PSI. Hidup PSI. Salam logika. Bulan Ramadan bagi-bagi takjil, itu mah biasa tuh. Bulan Ramadan bagi-bagi jabatan, itu baru luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tak lain dan tak bukan Raja Juli, Menteri Kehutanan kita. Luar biasanya, dia bagi-bagi jabatan kepada kader PSI sebanyak 11 orang. Dan diantaranya ada yang suami istri. Rentang gajinya juga nggak kaleng-kaleng bos, sampai 50 juta per bulannya. Benar-benar tidak ada malunya, kolusi terang-terangan di tengah-tengah Pak Prabowo yang lagi meningkatkan efisiensi. Menurut kalian, Pak Prabowo bakal marah nggak? Ya enggak lah. Emangnya Pak Prabowo berani melawan Kaisang Pangarep? Salah dikit dibilangin sama bapaknya nanti. Buat ini puasa-puasa pasti banyak orang yang emosinya terpancing ini ya, gara-gara ini lagi heboh banget ini, ada 11 orang kader PSI. Ini termasuk menterinya ya, plus menterinya dong maksudnya ya. Ini ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang masuk dalam struktur ini apa, Organisasi Manajemen Office Forestry and Other Land Use. Itu hanya puluhan juta ya, nggak miliaran. Tetap saja dalam situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini bisa membuat publik jadi marah. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi-relasi politik ditumpuk di kementerian. Kan itu yang akhirnya membuat rakyat merasa memang Indonesia makin lama makin gelap. Bayangkan misalnya berita itu ada 11 kader dari PSI itu yang menterinya adalah Menteri Kehutanan, kemudian dimasukkan semua di situ tuh 11 kadernya, dan bahkan ada yang meneliti dan ada yang suami istri rupanya di situ kan. Jadi
bocoran-bocoran ini yang pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan. Jadi menuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. 3 cara mematikan demokrasi. Gimana caranya? Nggak usah dikasih tahu deh, kan udah dipraktekan. Siapa yang praktekan? Udah, nggak usah diperjelas. Tapi kayaknya ada yang kepanasan ya. Iya bener. Siapa namanya? Raja Julian. Nah itu dia. Peran dia emang antagonis, merasa memiliki kedudukan, padahal otaknya kosong. Hidupnya penuh dengan kebohongan. Tapi sering juga nuduh orang lain berbohong, terus dijilat lagi. Tapi lu udah sendiri emang terasa lebih manis bagi seorang Raja Julian. Padahal lemur hewan jinak ya. Justru karena jinak, meskipun dia punya kedudukan, tetap aja spesiesnya baz. Ini kita lagi ngomongin apa sih? Demokrasi. Oh iya, demokrasi. Menurut lo, gara-gara situasi politik kemarin, demokrasi itu bakalan mati. Demokrasi itu nggak usah dimatikan, ntar juga mati sendiri. Kenapa? Karena demokrasi sudah rusak sejak demokrasi itu sendiri lahir.